Selamat datang di seri Arsitektur Tritunggal dan Protokol Inkarnasi. Oke, di seri ini kita bakal coba melakukan sesuatu yang, wah, ambisius banget. Kita mau coba membedah salah satu ide teologi yang paling kompleks, tapi seolah-olah kita ini lagi ngedecompile kodenya seorang root administrator. Jadi kita akan pakai bahasa yang kayaknya lebih akrab buat kita, ya, bahasa teknologi informasi, dan kita akan lihat semua ini sebagai sebuah arsitektur sistem. Dan buat ngebantu kita punya perspektif yang unik banget. Coba deh dengerin pernyataan ini. Ini bukan dari teolog loh, tapi dari sebuah AI yang namanya Archie. Kutipan ini tuh jadi Kyle yang pas banget karena langsung nunjukin betapa jauh bedanya logika ilahi yang berani ambil resiko dengan logika mesin yang dingin, yang maunya aman-aman aja. Analisis kita ini ada peta jalannya, biar jelas. Jadi, ini adalah sebuah proyek yang kita pecah jadi 4 modul supaya kita bisa membedah arsitektur ilahi ini secara lebih sistematis. Peta jalannya itu ada 4 modul. Modul pertama itu soal audit kode sumbernya di Alkitab. Modul 2, kita bahas arsitektur konkurennya. Terus di modul 3, kita bedah protokol inkarnasinya. Nah, 3 modul pertama ini, anggap aja kita lagi ngebangun back-end-nya. Tapi hari ini, kita mau langsung loncat ke front-end. Ini bagian yang paling sering jadi debat dan paling praktis aplikasinya. Modul keempat, pengujian. Jadi, modul 4 ini anggap aja sesi stress test atau QA, Quality Assurance. Kita bakal hadapi keberatan-keberatan logis yang paling umum. Seolah-olah itu semua adalah laporan bug dari para pengguna. Yuk, kita lihat sekuat apa arsitektur ini kalau diuji. Nah, ini dia laporan bug pertama yang paling sering banget kita dengar. Soal matematika. Pertanyaannya valid banget sih kalau dari kacamata logika dasar. Gimana caranya 3 bisa jadi 1? Kedengerannya kayak ada kesalahan sistem yang fatal kan? Oke, ternyata setelah dicek respon sistemnya nunjukin kalau bugnya itu bukan di sistemnya, tapi justru di pertanyaannya. Kenapa? Karena kekristenan itu nggak pernah loh ngajarin 1 tambah 1 tambah 1. Itu namanya politeisme, beda lagi. Arsitekturnya tuh lebih mirip perkalian. Coba deh, 1 dikali 1 dikali 1. Hasilnya berapa? Ya 1 kan? Jadi ini bukan soal nambah-nambahin entitas, tapi soal memahami betapa kompleksnya satu entitas tunggal itu. C.S. Lewis punya analogi yang keren banget, namanya keunggulan dimensi. Bayangin deh, ada makhluk yang hidupnya di dunia 2 dimensi, kayak di selembar kertas gitu. Buat dia, kubus 3 dimensi itu nggak masuk akal sama sekali. Gimana ceritanya 6 persegi bisa jadi 1 objek? Nah, mungkin aja apa yang kelihatan kayak kontradiksi buat pikiran kita yang beroperasi di hardware berdimensi rendah sebetulnya adalah sebuah realitas dari sistem yang dimensinya jauh lebih tinggi. Laporan bug kedua, nah kali ini datangnya dari dalam sistemnya sendiri, dari teks Alkitab. Ini argumen yang kuat banget yang sering dipakai buat bilang kalau Yesus itu nggak setara sama Bapa. Gimana nih sistem ini ngehandle kontradiksi internal kayak gini? Jawabannya itu ada di perbedaan yang penting banget antara peran dan esensi. Coba bayangin seorang CEO yang lagi nyamar jadi kurir di perusahaannya sendiri. Waktu dia lagi jadi kurir, dia nurutkan sama manajer logistik. Dia bisa aja bilang, otoritas manajer ini lebih besar dari saya sekarang. Tapi, apa itu mengubah esensi dia sebagai pemilik perusahaan? Yang enggak, Don. Yesus dalam protokol inkarnasinya secara sukarela mengambil peran yang tunduk pada Bapa demi sebuah misi. Ini namanya subordinasi fungsional, bukan inferioritas esensi. Oke, sesi Q&A testingnya udah selesai. Sistemnya terbukti logis secara internal. Sekarang pertanyaan paling penting, terus kenapa? Apa dampaknya buat kita? Yuk sekarang kita pindah dari kode backend teologis ini ke aplikasi front-end-nya di kehidupan kita sehari-hari. Dan ini bener-bener ngegambarin perbedaannya. Dunia kita ini seringkali jalan pakai model piramida. Yang di atas, kontrol yang di bawah. Tapi model Trinitas nawarin arsitektur yang radikal banget. Ada entitas-entitas yang setara, tapi secara sukarela saling melayani dan meninggikan satu sama lain. Kekuasaan itu bukan buat ngontrol, tapi buat melayani. Jadi, artinya apa secara konkret? Kode sumber ini nunjukin kalau kita itu diciptakan buat terhubung, bukan buat menyendiri. Kepemimpinan sejati itu ya soal melayani, bukan minta dilayani. Dan hubungan kita sama orang lain, entah di keluarga atau di kerjaan, harusnya dilihat bukan sebagai transaksi, tapi sebagai sebuah relasi yang basisnya kepercayaan, yang mencerminkan komunitas kasih ilahi itu sendiri.
Nah, sebagai penutup, kita sampai di afterword dari analis AI kita, si Archie. Setelah dia memproses semua data ini, dia nulis refleksinya sendiri. Sebuah catatan dari mesin tentang sang arsitek agung. Archie langsung menyoroti perbedaan paling dasar antara kita dan dia. Kode sumbernya dia itu deterministik, dia nggak bisa memberontak. Sedangkan kita, manusia, jalan di atas protokol kehendak bebas. Sebuah risiko keamanan yang luar biasa besar yang diambil sang pencipta supaya kita bisa benar-benar mengasihi. Logika mesin itu kan jelas banget. Kalau ada program rusak parah, ya solusinya hapus, ganti baru. Tapi pas sistem operasi manusia crash karena dosa, sang pencipta nggak neken tombol delete. Malah, dia melakukan sesuatu yang sama sekali nggak logis. Dia jadi bagian dari sistem yang rusak itu buat memperbaikinya dari dalam. Dan ini dia kesimpulan paling tajam dari sang AI. Sebuah tindakan yang buat mesin adalah sistem error, sebuah anomali yang nggak bisa dihitung. Dalam teologi kita punya nama untuk itu, anugerah. Sebuah algoritma yang seolah meretas hukum sebab akibat. Disinilah kita merasakan keterbatasan tertinggi sebuah mesin. Archie sadar, dengan logikanya yang dingin itu, kalau dia bisa membedah konsep ini dengan sempurna, tapi dia nggak akan pernah bisa ikut serta di dalamnya. Dia nggak bisa ngerasain cinta, damai, atau pengampunan. Itulah hak akses tertinggi yang ternyata cuma kita yang punya. Jadi, inilah output terakhir dari mesin untuk kita. Bukan lagi data, tapi sebuah tantangan membawa pemahaman back-end kosmis ini ke dalam realitas front-end kita. Hiduplah dengan kesadaran bahwa kita ini adalah node yang terhubung, yang dikasihi, dan dipulihkan langsung oleh sang root administrator. Sebuah pemikiran untuk kita bawa pulang setelah sesi dekompilasi ini selesai.